Tidak, aku hanya menginginkan anak kandungku sendiri, bukan anak angkat. Namun yang mulia, usul ini demi kebaikan kerajaan dan masa depan yang mulia juga. Sekali aku berkata tidak, maka tidak. Baiklah, jika itu kehendak yang mulia, hamba mohon maaf. Penasehatku menundukkan kepala dan mundur perlahan. Raja Prabu tetap teguh pada keinginannya untuk memiliki anak ratu sendiri. Karena itulah ia mulai memikirkan cara lain agar doanya segera terkabul. Hati sang ratu murung dan menangis di balkon istana. Tak lama kemudian raja datang untuk menghampiri ratu. Tetapi sang raja melihat ratu sedang murung dan menangis. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis dan berinisiatif untuk menghiburnya. Apa yang membuatmu menangis? Yang mulia, aku menginginkan sekali hadirnya seorang anak. Bersabarlah ibu, tidak akan memiliki seorang anak. Tapi yang mulia, bersabar sampai kapan? Suatu saat nanti kita akan memiliki seorang anak. Sehingga pada suatu hari Raja Prabu akhirnya memutuskan pergi bertapa di hutan bersama kedua pengawal kepercayaannya untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak. Sebelum pergi, Raja menemui ratu terlebih dahulu. Ratuku, aku akan pergi ke hutan untuk berdoa. Untuk apa yang mulia berdoa di hutan? Tunggu ini. Bercanda, aku berdoa untuk menjadi anak kerajaan dunia. Berapa lama yang mulia pergi bertapa? Tidak lama ratuku, hanya 21 hari. Baiklah, hati-hati di hutan yang mulia. Mendengar selama perjalanan menuju hutan, sang raja berjalan bersama kedua pengawalnya melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan lebat. Suasana hutan sangat sunyi dan hanya terdengar suara hembusan angin. Kedua pengawal tampak waspada, sedangkan raja tetap berjalan dengan tenang. Tiba-tiba terdengar suara lololan serigala dari kejauhan. Suara itu membuat kedua pengawal berhenti dan saling memandang dengan wajah cemas. Yang mulia, sepertinya golongan itu salah satu titanaku bagi kita. Benar, yang mulia, hamba juga merasa takut mendengar suara itu. Tenangkan diri kalian, jangan takut hanya karena suara dari kejauhan. Raja kemudian melanjutkan langkahnya. Kedua pengawal pun mengikuti dari belakang. Meskipun masih merasa khawatir, tidak lama kemudian golongan itu terdengar kembali. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Yang mulia, suara itu terdengar semakin dekat. Apakah sebaiknya kita kembali saja ke istana? Tidak, aku sudah bertekad pergi ke hutan untuk bertapa dan memohon doa.
Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Mendengar jawaban raja, kedua pengawal menundukkan kepala dan kembali berjalan. Mereka berusaha memberanikan diri demi menjalankan tugas menjaga raja. Saat mereka berjalan lebih jauh, semak-semak di dekat jalan tiba-tiba bergerak. Kedua pengawal langsung terkejut dan bersiap siaga. Namun ternyata yang keluar hanyalah seekor rusa kecil yang segera berlari menjauh. Kalian terlalu dikuasai rasa takut. Ampun yang mulia, hamba hanya berjaga-jaga. Sang raja tersenyum kecil melihat tingkah kedua pengawalnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat pertapaan di tengah hutan. Suatu siang, di bawah terik matahari, ratu ditemukan pingsan saat sedang menyiram bunga. Semua pengawal di istana segera membawa ratu menuju kamarnya dan memanggil tabib istana. Setelah tabib datang, ratu segera memeriksa keadaannya. Bagaimana keadaan Ratu, Tabib? Ratu baik-baik saja. Syukurlah jika Ratu baik-baik saja. Oh iya, dan satu lagi, saya mempunyai kabar bahagia. Kabar bahagia apa, Tabib? Ratu akan segera memiliki seorang anak. Setelah beberapa minggu kemudian, raja akhirnya pulang sampai di istana. Permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu dikabarkan hamil. Mendengar kabar ratu hamil, seluruh kerajaan sangat bahagia. Yang mulia Raja, akhirnya kau telah kembali. Di mana Ratu? Ratu sedang berada di kamar, Yang Mulia. Baiklah, aku ingin menemui ratuku. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, akhirnya kau kembali. Bagaimana kabarmu Ratu? Aku memiliki kabar bahagia untukmu, Yang Mulia. Kabar bahagia apa Ratu? Kamu bertanya-tanya. Cepatlah, kabar bahagia apa Ratuku? Aku hamil. Jinjah, ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerjaan kita Ratuku. Setelah 9 bulan lamanya, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri itu diberi nama Nirwarna. Kelahiran sang putri membawa kebahagiaan besar bagi seluruh kerajaan. Penduduk pun datang membawa hadiah dan mainan untuk sang putri. Lihatlah anak kita. Dia sangat lucu dan cantik. Aku berharap agar dia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik dan baik hati seperti wajahnya. Ya, aku juga berharap demikian. Semoga putri kita kelak menjadi anak yang bijaksana dan dicintai rakyat. Sang raja dan ratu selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri. Telah membuat anak itu menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan berkata,
kata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan kedua orang tuanya tetap mencintainya. Ibunda, aku mau seekor kuda poni. Kuda jenis apa itu sayang? Masa ibunda tidak tahu? Tapi kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan sayang. Tidak, aku tidak mau yang ada di peternakan. Aku mau kuda poni dengan ekor yang berwarna. Permainan dengan kudamu yang sudah ada sayang. Tidak, aku tidak mau. Dasar orang tua pelik. Apa Anda katakan? Pergi ke pasar kerajaan untuk mencari barang-barang mewah. Sementara itu, para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka masing-masing. Penuh suara tawar-menawar dan canda tawa. Mami, kain halus, kain lembut, kalau dipakai makin wow. Kayu segar, beli satu, gratis satu. Udah kuat, udah cepat, bisa lari, bisa loncat, tapi gak bisa manjat. Tuh bisa manjat, aku beli satu. Kalau gitu mah harganya 2 kali lipat. Pasar ini ramai sekali. Pasti mereka datang karena tahu aku akan datang. Aku emang di pasar Putri. Tolong keluar, nanti kayaknya udah dibeli. Aku pengen barang yang bagus. Kalau jelek, aku gak mau. Kalau gitu jangan lihat dulu, Putri. Maksud saya jangan lihat barang orang dulu. Hei kamu, tunjukkan cara terbaikmu. Baik Putri, ini adalah kain sutra paling halus di pasar ini. Kenapa tipis begini? Karena itu kain Putri, kalau tebal kasum namanya. Maksud saya, kualitasnya ringan dan nyaman. Warnanya biasa aja, aku gak suka. Kalau sayurmu bagaimana? Sayur ini sangat segar dan berdetik Putri. Aku gak mau sayur seperti ini. Kuda itu lumayan, berapa harganya? Kuda ini kuat, jinak, cepat, dan murah saja untuk harganya, Putri. Kalau begitu, coba suruh dia berlutut di depanku. Maaf, Putri, kuda bukan untuk dipermainkan. Berani sekali kau membantahku. Aku bosan, tidak ada barang yang pantas untukku. Sayang sekali, Putri tidak menghargai usaha orang lain. Padahal kami pedagang jujur. Semoga suatu saat hatinya berubah. Rakyat hanya bisa berharap Putri menyadari kesalahannya, namun kesombongan Putri akan membawa penyesalan besar. Tak terasa sudah
17 tahun umur sang putri, dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di lingkungan istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata lalu pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Pak, bisakah kamu membuat sebuah kalung yang paling indah untuk putriku yang tercinta? Tentu saja yang mulia. Dengan senang hati hamba akan melakukannya. Silakan yang mulia menunggu sebentar. Kalung yang mulia pesan akan segera hamba buat. Terima kasih banyak, Pak. Suatu kehormatan bagi hamba yang mulia. setelah beberapa jam menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat kalung yang sangat indah. Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah aku lihat. Kamu membuatnya dengan sangat baik. Terima kasih yang mulia. Untuk sang putri hamba akan melakukan yang terbaik. Semoga rezekimu lancar terus. Terima kasih atas doanya yang mulia. Setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kalung kepada putri tercintanya di ulang tahun esok. Keesokan harinya, ulang tahun tiba. Raja Prabu segera memberikan kepada anaknya. Putriku Nirwana, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-18 tahun. Ya ayah, aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahunku yang ke-18 ini. Selamat ulang tahun sayangku. Ya ibunda. Putriku, ayah sudah mempersiapkan sebuah hadiah yang paling indah. Ini dia kalung permata yang paling indah di seluruh dunia. Hanya untuk putri tercantikku. Apa ini? Kalung murahan seperti ini berani ayah berikan kepadaku. Aku adalah putri kerajaan yang cantik. Aku seharusnya mendapatkan emas dan permata, bukan benda jelek dan murahan seperti ini. Aku jijik melihatnya. Ih, Putriku, apa maksudmu berkata seperti itu? Ayah memberikannya dengan tulus. hah? Tulus katanya. Kalung jelek begini hanya pantas untuk pelayan istana, bukan untuk putri secantik aku. Buang saja hadiah menjijikan itu. Seluruh isi istana terdiam mendengar ucapan sang putri yang penuh ejekan. Sang ratu menangis sedangkan Raja Prabu hanya terdiam perhatian. Ada apa denganmu sayang? Mau aku bersikap ini? Gak mau, pokoknya gak mau. Jangan paksa aku deh. Ku jijik melihatnya. Singkirkan dari hadapanku sekarang juga. Tanpa pikir panjang, sang putri segera melempar kalung itu ke halaman istana. Kalung tersebut pun rusak dan permata-permatanya berserakan di seluruh halaman istana. Tiba-tiba sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan air yang membuat sebuah genangan air di halaman istana. Semua orang sangat ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada sang putri. Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah ulahmu. Iya, apa kau tidak memiliki mata? Kau telah membahayakan rakyatmu. Bertanggung jawablah atas semua perbuatan yang telah kamu perbuat, putri jahat. Dasar putri pembawa masalah. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Dari kisah ini, kita bisa belajar kalau kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Jangan jadi anak sombong, manja, dan suka berkata kasar karena itu bisa menyakiti hati orang lain, terutama orang tua kita sendiri. Kita juga harus bersyukur atas apa yang diberikan. Sekecil apapun itu, jadilah pribadi yang rendah hati, baik, dan tahu cara menghormati orang lain.
Sekian dari kelompok kami. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mempertunjukkan drama dengan judul Telaga Warna, dan kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing dan peran-peran kami masing-masing. Dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Bilqis Farinisa sebagai narator di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabarul Hibrizi sebagai Raja Prabu. Saya Halimah sebagai ratu. Saya Miriam Tertinggi sebagai putri kecil. Saya Elsa Diramasari sebagai putri dewasa. Saya Fikri Ahmad sebagai pengawal. Saya Muhammad Kainan sebagai pengawal. Saya Anwar Abdurrahman sebagai penasehat. Saya Noratu sebagai tabib. Saya Putri Kirana sebagai pelayan. Saya Dede Lestari sebagai pedagang saya. Saya Saiful Jion sebagai pedagang kain. Terima kasih saya Pemain Hadir sebagai pedagang muda. Perkenalkan, nama saya Satrio sebagai ahli perhiasan. Perkenalkan, nama saya Nani Ardani sebagai rakyat sipil. Saya Renggi sebagai rakyat tua. Saya Jendra Samawadia sebagai rakyat muda. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menonton.